Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 7, yang mana pada kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan materi dengan judul Standar Audit Kantor Akuntan Publik terhadap Bank Syariah pada mata kuliah Audit Bank Syariah dengan Bapak dosen Profesor Dr. Saparudin SEAK, MAG, MACA, SHS, QGIA. Yang mana nantinya penjelasan ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Khairul Anhar Nasution, dan juga rekan saya, Saudari Anissa Fitri Awalia, dan juga Saudari Fahrija Aljanisa. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai audit pada Bank Syariah. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat bahwa aset industri keuangan syariah pada tahun 2022 mencapai sekitar 2.375,84 triliun rupiah, yang mana ini meningkat 15,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, perbankan syariah menyumbang sekitar 33,77% dari total aset keuangan syariah dengan pertumbuhan mencapai 15,63% year on year. Bahkan, Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank syariah terbesar berhasil mencatatkan pertumbuhan aset 15,67% dari 305,73 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 353,62 triliun rupiah pada tahun 2023 berdasarkan laporan tahunan BSI pada tahun 2023. Artinya apa? Pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa perbankan syariah tidak lagi menjadi sektor marginal, melainkan telah berperan besar dalam sistem keuangan nasional. Dalam konteks pertumbuhan tersebut, audit berperan penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan syariah. Transparansi dicapai dengan memastikan bahwa laporan keuangan bank syariah mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa adanya rekayasa ataupun manipulasi. Akuntabilitas terwujud melalui pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, nasabah, regulator, dan masyarakat luas. Sementara itu, kepatuhan syariah memastikan bahwa setiap produk, transaksi, dan akad yang digunakan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Tanpa adanya audit yang efektif, bank syariah berpotensi menghadapi risiko reputasi, yang mana nantinya akan hilangnya kepercayaan publik serta sanksi dari regulator maupun Dewan Pengawas Syariah. Mungkin itu saja mengenai gambaran umum tentang audit pada bank syariah. Untuk itu, kita lanjut ke pembahasan. Kita masuk kepada pembahasan pertama tentang karakteristik audit bank syariah. Poin pertama itu mengenai karakteristik umum bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi yang berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu menghindari praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi, serta berorientasi pada keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, tujuan utama bank syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan sosial dan juga ekonomi. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan akad sebagai dasar transaksi. Ada akad murabahah, mudarobah, musyarakah, dan juga akad ijarah. Data OJK menunjukkan bahwa hingga Februari 2024, akad musyarakah mendominasi pembiayaan dengan porsi 47,91%, disusul akad murabahah sebesar 43,88%, sehingga total kontribusi keduanya mencapai lebih dari 90%. Ciri yang paling membedakan antara bank syariah dengan
bank konvensional, yaitu dengan adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS sendiri merupakan organ unik yang wajib ada dalam setiap lembaga keuangan syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. DPS sendiri berfungsi sebagai Syariah Conference Guardian yang memastikan seluruh kegiatan usaha syariah berjalan sesuai dengan prinsip Islam dan fatwa DSN MUI. Peran DPS dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pengawasan produk, monitoring kepatuhan syariah, hingga penguatan tata kelola. Poin kedua, karakteristik audit pada bank syariah. Yang pertama itu, audit bank syariah bersifat ganda. Artinya apa? Audit bank syariah dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan independen dan sistematis terhadap laporan keuangan, kegiatan operasional, serta kepatuhan pada prinsip syariah untuk menilai tingkat kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas bank syariah. Menurut Rahman dan Fathur Rahman pada tahun 2021, audit bank syariah memiliki perbedaan mendasar dengan audit pada bank konvensional. Karena selain menguji aspek finansial, auditor juga harus menilai kesesuaian produk dan transaksi dengan prinsip syariah. Dengan demikian, audit bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan syariah. Yang kedua, audit keuangan berbasis PSAK syariah. Artinya apa? Untuk menguji apakah laporan keuangan sudah mengikuti PSAK syariah untuk akad murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Fokus penyajiannya pun harus mencerminkan hakikat transaksi syariah, bukan sekedar meniru praktik konvensional. Yang ketiga, ada audit kepatuhan syariah atau Syariah Conference Audit, yaitu memeriksa kesesuaian produk dan transaksi dengan fatwa DSN MUI. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalah, standar akuntansi syariah, serta prinsip tata kelola Islami untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut. Yang keempat, fokus utamanya audit, yaitu mengarah pada risiko syariah dan reputasi, yang terbagi menjadi 3, yaitu risiko kepatuhan syariah muncul jika terjadi penyimpangan, akad, atau ketidaksesuaian dengan fatwa. Yang kedua, risiko reputasi terjadi ketika pelanggaran syariah merusak kepercayaan publik. Yang ketiga, auditor wajib memahami fikih muamalah, PSAK syariah, dan tata kelola Islami. Yang ketiga itu mengenai tantangan khusus audit bank syariah. Yang pertama itu ada kompleksitas akad. Berbeda dengan produk perbankan konvensional yang cenderung seragam, bank syariah menawarkan berbagai akad dengan karakteristik unik seperti murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah, kerjasama modal dan pengelolaan, musyarakah, kemitraan modal, dan ijarah, akad sewa. Kompleksitas ini bukan hanya dalam pencatatan akuntansi, tetapi juga dalam substansi akad yang harus mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan menghindari unsur riba, gharar, serta maisir. Yang kedua itu perbedaan interpretasi fatwa, yang mana DSN MUI berperan mengeluarkan fatwa sebagai pedoman standar syariah dalam produk dan layanan perbankan. Namun, dalam praktiknya, fatwa dapat ditafsirkan berbeda antara bank, auditor, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Misalnya nih, dalam akad murabahah bil wakalah atau murabahah dengan pendelegasian, ada perbedaan pandangan mengenai siapa yang menanggung risiko barang sebelum penyerahan kepada nasabah. Hal ini berpengaruh pada perlakuan akuntansi maupun kepatuhan syariah. Perbedaan interpretasi tersebut dapat menimbulkan potensi inkonsistensi antara laporan keuangan, laporan kepatuhan syariah, dan persepsi nasabah. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan ini juga menimbulkan disput antara auditor eksternal dan DPS yang berimplikasi pada keraguan publik terhadap independensi audit. Dan yang ketiga, keterbatasan auditor dengan keahlian syariah. Tantangan ini menjadi yang paling krusial, yang mana auditor bank syariah dituntut memiliki kompetensi ganda,
Artinya, penguasaan standar akuntansi keuangan sekaligus pemahaman fikih muamalah. Namun, ketersediaan auditor yang memiliki kualifikasi tersebut masih terbatas. Data Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah auditor bersertifikat syariah masih kurang dari 15% dari total auditor publik di Indonesia. Padahal permintaan audit bank dan lembaga keuangan syariah terus meningkat. Selanjutnya ada B, standar profesi auditor KAP. Yang pertama, kode etik profesi akuntan publik. Nah teman-teman, kode etik profesi akuntan publik ini bisa dibilang sebagai panduan moral dan aturan perilaku bagi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Yang bikin profesi akuntan publik beda dari profesi lain adalah tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan publik, bukan cuma kepentingan klien atau tempat dia bekerja. Untuk bisa jadi akuntan publik, seseorang harus lulus ujian profesi dan punya pengalaman praktik. Baru deh bisa dapat gelar CPA atau Certified Public Accountant dari IAPI, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia. Setiap akuntan publik wajib jadi anggota IAPI. Tujuannya supaya mereka terus punya kesadaran dan pemahaman tentang peran penting mereka dalam menjaga kualitas informasi keuangan. Jadi, walaupun akuntan publik bekerja untuk klien, mereka tetap harus ingat kalau tanggung jawab utamanya adalah masyarakat luas. Makanya setiap akuntan publik dan CPA wajib mematuhi kode etik, karena dari situlah kepercayaan publik bisa terjaga. Kalaupun ada aturan hukum yang bikin sebagian kode etik nggak bisa dipatuhi, mereka tetap harus menjalankan bagian lain dari kode etik yang masih berlaku. Nah teman-teman, prinsip pertama adalah integritas. Jadi, integritas ini intinya menekankan bahwa seorang akuntan publik harus jujur dan tegas dalam setiap tindakan, baik di pekerjaan maupun saat berhubungan dengan klien atau rekan bisnis. Artinya, kita harus berani mengatakan yang sebenar-benarnya, nggak boleh menutup-nutupi fakta dan selalu bersikap apa adanya. Karena tanpa integritas, kepercayaan orang lain terhadap profesi akuntan bisa hilang. Selanjutnya ada objektivitas. Objektivitas berarti seorang akuntan harus bersikap netral dan tidak memihak. Jadi, dalam mengambil keputusan, nggak boleh ada pengaruh dari kepentingan pribadi, tekanan dari pihak lain, atau bahkan rasa nggak enak sama orang tertentu. Semua keputusan harus berdasarkan fakta dan profesionalitas, bukan karena siapa yang minta atau siapa yang terlibat. Dengan begitu, hasil kerja kita tetap bisa dipercaya. Yang terakhir adalah kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian. Prinsip ini menekankan bahwa seorang akuntan harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan supaya bisa memberikan jasa yang benar-benar kompeten. Selain itu, kita juga harus teliti dan hati-hati dalam setiap pekerjaan, sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku. Intinya jangan asal-asalan, apapun yang dikerjakan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian, supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip yang keempat adalah kerahasiaan. Prinsip ini mewajibkan setiap akuntan publik untuk menjaga rahasia informasi yang diperoleh dari klien atau tempat kerjanya. Jadi, akuntan nggak boleh sembarangan membocorkan informasi ke pihak luar tanpa izin yang jelas dan sah. Misalnya nih, kalau kita tahu data keuangan klien, data itu nggak boleh diceritakan ke siapapun, kecuali kalau memang diwajibkan oleh hukum. Selain itu, akuntan juga nggak boleh menggunakan informasi rahasia itu untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Intinya, apa yang kita tahu dalam pekerjaan profesional harus dijaga baik-baik, karena kepercayaan klien dimulai dari situ. Terakhir, ada prinsip perilaku profesional. Prinsip ini menekankan bahwa seorang akuntan publik harus selalu patuh pada hukum dan aturan yang berlaku, serta menjaga nama baik profesinya. Artinya, akuntan harus menghindari segala tindakan yang bisa merusak citra profesi akuntan, baik di mata masyarakat maupun rekan sesama profesional. Misalnya bersikap tidak jujur, menipu klien, atau melakukan hal-hal yang bisa bikin profesi akuntan terlihat buruk. Itu semua harus dihindari. Jadi, intinya perilaku profesional ini mengingatkan kita untuk selalu berperilaku sopan, etis, dan bertanggung jawab, karena setiap tindakan kita mencerminkan profesi yang kita bawa. Selanjutnya yang kedua ada standar auditing. Jadi teman-teman, dalam dunia akuntansi ada yang namanya standar auditing. Standar ini ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan isinya jadi pedoman utama bagi para auditor dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, ada 10 standar auditing yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Nah, 3 kelompok inilah yang memastikan kalau proses audit dilakukan dengan cara yang benar, profesional, dan bisa dipercaya hasilnya.
Selanjutnya ada A, Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. SPAP ini bisa dibilang sebagai kitab panduan bagi para akuntan publik di Indonesia. Di dalamnya berisi berbagai aturan teknis dan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan publik, termasuk standar auditing, atestasi, jasa akuntansi, konsultasi, dan pengendalian mutu. Tujuannya jelas, supaya akuntan publik bisa bekerja dengan independen, kompeten, dan profesional. Jadi lewat SPAP ini, semua akuntan publik punya acuan yang sama dalam memberikan jasa kepada masyarakat dan kliennya. Selanjutnya ada B, peran standar auditing AAOFI dan fatwa DSN MUI dalam audit bank syariah. Nah, kalau kita bicara soal audit bank syariah, ceritanya sedikit berbeda nih. Auditor di bank syariah nggak cuma berpedoman pada SPAP atau standar internasional seperti International Standard on Auditing atau ISA saja, tapi juga harus memperhatikan standar syariah tambahan. Standar tambahan ini berasal dari dua sumber penting. Yang pertama itu AAOIFI, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, lembaga internasional yang membuat standar akuntansi dan auditing khusus lembaga keuangan syariah. Yang kedua ada fatwa DSN MUI, yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang berisi pedoman tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan keuangan berdasarkan hukum Islam. Jadi melalui dua pedoman ini, auditor memastikan bahwa hasil audit bank syariah bukan hanya sesuai dengan standar profesional akuntansi, tapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah bisa terus terjaga. Selanjutnya yang ketiga ada kompetensi auditor dalam audit bank syariah. Nah teman-teman, dalam dunia audit yang paling penting itu adalah profesionalisme auditor. Profesionalisme ini jadi pilar utama untuk menjamin kualitas hasil audit termasuk dalam audit bank syariah. Seorang auditor publik yang bekerja di Indonesia wajib berpegang pada standar profesional akuntan publik atau SPAP yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan juga harus menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik. Tujuannya supaya auditor bisa bekerja dengan jujur, objektif, dan kompeten. Selain itu, auditor juga perlu memahami standar internasional seperti International Standard on Auditing atau ISA dari IFAC, yaitu panduan umum audit yang berlaku di seluruh dunia, dan IESBA Code of Ethics, yaitu kode etik internasional bagi para akuntan profesional. Nah, khusus untuk audit di bank syariah, auditor nggak cukup hanya menguasai standar umum tadi, mereka juga perlu punya kompetensi khusus tentang prinsip-prinsip syariah. Kenapa? Karena dalam audit bank syariah tujuannya bukan cuma memastikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, tapi juga memastikan semua kegiatan bank berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip syariah Islam. Jadi bisa dibilang auditor di bank syariah harus punya dua kemampuan sekaligus, yaitu kemampuan teknis dalam akuntansi dan kemampuan memahami aspek syariah. Dengan begitu, hasil auditnya bisa dipercaya dari sisi profesional maupun agama. Selanjutnya ada C, standar prosedur audit. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian standar prosedur audit. Bagian ini penting sekali karena disinilah dijelaskan langkah-langkah utama yang dilakukan auditor saat menjalankan proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi hasilnya. Yang pertama itu ada perencanaan audit. Tahap pertama adalah perencanaan audit. Tahap ini bisa dibilang sebagai fondasi dari keseluruhan proses audit, karena di sini auditor mulai menyusun strategi dan pendekatan kerja supaya audit bisa berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi sebelum turun langsung ke lapangan, auditor harus benar-benar memahami kondisi perusahaan, tujuan audit, serta potensi risiko yang mungkin muncul. Selanjutnya, ada tahap pelaksanaan audit. Nah, di tahap ini, auditor mulai melakukan pemeriksaan secara sistematis, mulai menilai apakah laporan keuangan dan kegiatan operasional perusahaan sudah berjalan dengan baik dan wajar. Biasanya prosesnya diawali dengan perencanaan audit, di mana auditor menentukan tujuan, ruang lingkup, dan memahami sistem pengendalian internal perusahaan. Setelah itu dilanjut dengan pengujian atau field work, yaitu proses pengumpulan bukti audit. Buktinya bisa didapat lewat berbagai cara, seperti observasi langsung, konfirmasi ke pihak terkait, rekalkulasi data, atau analisis dokumen. Semua bukti yang terkumpul kemudian dievaluasi untuk melihat apakah ada kesalahan material atau kelemahan dalam pengendalian internal.
Hasilnya kemudian disusun dalam bentuk laporan audit yang berisi opini auditor tentang kewajaran laporan keuangan atau temuan-temuan selama pemeriksaan. Selain itu, auditor biasanya juga menyertakan manajemen letter, yaitu surat berisi saran dan rekomendasi perbaikan bagi manajemen. Dan setelah semuanya selesai, dilakukan tindak lanjut atau follow up untuk memastikan saran-saran dari auditor benar-benar diterapkan oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi temuan audit. Di sini, auditor meninjau kembali seluruh bukti dan hasil pemeriksaan yang sudah dikumpulkan selama proses audit. Tujuannya untuk menarik kesimpulan akhir dan memastikan bahwa opini atau rekomendasi yang diberikan benar-benar didukung oleh bukti yang kuat. Tahap ini menjadi penentu apakah proses audit sudah berjalan sesuai standar dan apakah hasilnya bisa dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Jadi dari ketiga tahap tadi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semuanya saling berkaitan dan sama-sama penting. Dengan mengikuti prosedur audit secara benar, auditor bisa memastikan hasil auditnya berkualitas, objektif, dan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ada D, standar laporan audit. Laporan audit merupakan dokumen resmi yang disusun oleh auditor independen sebagai hasil akhir pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan suatu entitas. Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional auditor atas opini yang diberikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada struktur laporan audit. Struktur laporan audit yang digunakan oleh kantor akuntan publik atau KAP dalam melakukan audit terhadap bank syariah harus disusun secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun komponen utama dalam laporan audit yaitu meliputi judul laporan, pihak yang dituju, tanggung jawab manajemen auditor, opini audit, dan tanggal dan tanda tangan auditor. Selanjutnya ada jenis opini audit. Auditor dapat memberikan 4 jenis opini berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Masing-masing mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan. Selanjutnya itu A. Wajar tanpa pengecualian. Unqualified opinion. Opini ini diberikan apabila auditor meyakini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada B. Wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan jika terdapat penyimpangan dari standar akuntansi atau pembatasan ruang lingkup audit yang tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan laporan keuangan. Yang C, tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini diberikan apabila auditor menemukan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan terdapat penyimpangan material dari standar akuntansi. Selanjutnya yaitu D, tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Opini ini diberikan jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada 3 karakteristik khusus audit terhadap bank syariah. Audit terhadap bank syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari audit terhadap lembaga keuangan konvensional. Auditor tidak hanya menilai aspek keuangan dan kepatuhan standar akuntansi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah. Adapun beberapa hal yaitu penggeseran kepatuhan terhadap PSAK syariah, pernyataan tambahan terkait kepatuhan syariah, kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selanjutnya ada bagian studi kasus penerapan standar audit oleh KAP terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pelaksanaan audit pada lembaga keuangan syariah khususnya di Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi salah satu bentuk penerapan nyata dari standar audit kantor akuntan publik atau KAP yang tidak hanya berorientasi pada keakuratan laporan keuangan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Contoh kasusnya yaitu salah satu kasus yang relevan dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali, Abdullah, dan Jana di tahun 2023.
Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar, penelitian tersebut menyoroti bagaimana audit kepatuhan syariah atau Syariah Completion Audit dijalankan sebagai bagian integral dari sistem Islamic Corporate Governance dalam mencegah terjadinya fraudulent financial reporting atau kecurangan laporan keuangan. Dalam praktiknya, audit internal dan eksternal yang bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah aktivitas operasional bank telah mematuhi ketentuan Fatwa DSN MUI dan prinsip akuntansi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit kepatuhan syariah sangat bergantung pada pelaksanaan tata kelola syariah yang baik, transparansi manajemen, serta kompetensi auditor yang memahami prinsip fikih muamalah dan juga standar audit syariah. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa ketidakpatuhan syariah, misalnya dalam penerapan akad atau penerapan margin dalam keuntungan yang tidak transparan, dapat berdampak langsung pada kewajiban laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor diwajibkan mengintegritaskan audit kepatuhan syariah dalam prosedur audit utamanya agar opini yang dihasilkan tidak hanya sah secara akuntansi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, KAP yang melakukan audit terhadap bank syariah perlu menyesuaikan pendekatan auditnya dengan memperhatikan risiko kepatuhan auditnya dengan memperhatikan risiko kepatuhan syariah, risiko reputasi, serta efektivitas fungsi pengawasan DPS. Kasus audit BSI Makassar ini menunjukkan bahwa penerapan standar audit oleh KAP terhadap bank syariah tidak cukup hanya mengikuti pedoman teknis audit konvensional, melainkan juga harus mengacu pada standar tambahan seperti Fatwa DSN MUI dan standar syariah yang ditetapkan oleh AAUIFI. Dengan demikian, auditor tidak perlu memiliki keahlian ganda baik dalam auditing profesional maupun pemahaman syariah agar hasil audit benar-benar mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip Islam dalam sistem keuangan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Audit pada bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan bank konvensional. Selain menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah, auditor juga wajib memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Dengan dukungan peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS, hal ini menuntut auditor memiliki kompetensi ganda, yaitu penguasaan akuntansi dan auditing sekaligus pemahaman mendalam tentang produk perbankan syariah serta fikih muamalah. Proses audit syariah meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menekankan pada identifikasi risiko syariah, pengujian kepatuhan terhadap PSAK syariah dan Fatwa DSN MUI, serta analisis materialitas yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Laporan audit tidak hanya menyajikan opini atas kewajiban laporan keuangan, tetapi juga aspek kepatuhan syariah sehingga mencerminkan akuntabilitas ganda kepada regulator, pemegang saham, dan umat. Dengan demikian, penerapan standar audit yang komprehensif pada bank syariah menjadi instrumen penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Audit yang kuat akan memperkuat posisi bank syariah dalam sistem keuangan nasional maupun global, sekaligus memastikan konsistensi penerapan prinsip Islam dalam praktik perbankan modern. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.